Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Nizam dengan NIM 22010100006. Baik, teman-teman, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah praktikum teknik kendali yang dimana adalah membuat video pembelajaran mengenai dasar-dasar MATLAB. Baik, langsung saja. Yang pertama-tama dari bab 1 kita akan belajar mengenai mungkin pengertian MATLAB itu sendiri, lalu pengenalan MATLAB dan pemrograman MATLAB dalam teknik kendali. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah MATLAB. Mungkin sedikit pengertian dari MATLAB itu sendiri. MATLAB atau Matrix Laboratory adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang didedikasikan untuk komputasi numerik, pemrograman, dan visualisasi. Fungsi utama MATLAB adalah untuk melakukan analisis data, mengembangkan algoritma, dan membuat model dan aplikasi. Jadi MATLAB ini adalah platform pemrograman yang umumnya digunakan para engineer dan ilmuwan untuk menganalisis dan merancang suatu sistem. Inti dari MATLAB itu sendiri adalah bahasa MATLAB, bahasa berbasis matriks yang memungkinkan ekspresi matematika komputasi yang paling alami. Mungkin kita lanjut ke pengenalan MATLAB. Jadi pada saat teman-teman membuka MATLAB, tampilan utama MATLAB mungkin seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan MATLAB online. Teman-teman bisa searching di internet, teman-teman ketik aja MATLAB online, nah itu langsung muncul. Nah, ada 3 bagian utama yang perlu diperhatikan dalam pemrograman dengan menggunakan aplikasi MATLAB, yaitu command window, workspace, dan editor. Nah, yang pertama adalah command window. Command window ini merupakan tempat yang dimana kita itu akan memasukkan perintah ataupun memasukkan bahasa pemrograman yang dimana kita itu langsung masukkan di command window ini. Jadi istilahnya kita itu menulis program di command window. Nah, baik membuat atau menyimpan nilai suatu variabel hingga menjalankan fungsi-fungsi pemrograman lainnya, yaitu di command window. Yang kedua adalah workspace. Workspace merupakan bagian di mana nilai dan variabel yang telah diprogram pada command window maupun editor disimpan, sehingga variabel menyimpan suatu nilai akan tersimpan dan dapat dilihat pada workspace. Nah, jadi bisa dilihat. Nah, ini adalah workspace ya teman-teman. Nah, ini value, ada nama, values, dan size. Yang ketiga adalah editor. Editor merupakan bagian script untuk melakukan pemrograman, yang mana program-program yang akan dieksekusi akan dibuat secara runtutan dalam suatu file script. File script dalam MATLAB merupakan file dengan format M-file. Contohnya ini ya teman-teman. Di sini saya ada file file pemrograman. Di sini sinyal dan sistem. Di sini saya membangkitkan sinyal sinusoidal. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bentuk filenya itu adalah, di sini teman-teman bisa baca sinyal dan sistem sinusoidal 2.m. .m ini artinya yang artinya itu adalah dalam bentuk format M-file. Kita langsung aja kita coba pemrograman pada command window. Nah, di sini mengisi nilai A itu sama dengan 5. Lalu A sama dengan B sama dengan A dikali 2.
B sama dengan A dikali 2. Maka ini akan menghasilkan ataupun mengisi nilai dari variabel B, yang artinya itu A nya adalah 5, berarti 5 dikali 2 maka akan didapatkan hasil dari B. Nah, 5 kali 2 sama dengan 10 ya teman-teman. Nah, selanjutnya workspace. Teman-teman bisa lihat di sini workspace daripada. Nah, ini teman-teman workspace. A nya itu 5, B nya itu 10. Bisa teman-teman lihat sesuai dengan pengertiannya, yaitu workspace merupakan bagian di mana nilai dan variabel yang telah diprogram pada command window maupun editor disimpan, sehingga variabel yang menyimpan suatu nilai akan tersimpan. Nah, inilah variabel yang nama variabel dan nilai dari variabel itu sendiri. Jadi A itu sama dengan 5, B itu sama dengan 10. Coba kita buat lagi. C sama dengan A dikali B. Nah, berarti 5 dikali 10. Nah, hasilnya 50. Nah, di sini pun akan tampil nama variabelnya yaitu C, dan nilai dari variabel itu sendiri adalah 50. Selanjutnya editor. Editor ini merupakan bagian script untuk melakukan pemrograman, yang mana program-program yang akan dieksekusi akan dibuat secara berurutan dalam satu file. Jadi istilahnya, untuk menampilkan halaman editor, user harus membuat file script baru dengan memilih new script pada tab home. New script. Salah teman-teman. New script. Nah, di sini jadi istilahnya ini bisa menyimpan file script MATLAB dalam format file. Selanjutnya adalah pemrograman MATLAB dalam teknik kendali. Yang pertama itu perintah dan fungsi dasar pemrograman MATLAB. Ada beberapa macam-macam perintah. Yang pertama itu adalah komentar, yang kedua titik koma, yang ketiga operator matematika dan matriks. Nah, ini merupakan fungsi-fungsinya. Yang pertama mungkin komentar. Kita ambil program tadi, mana program tadi? Ini bisa kita ini ya teman-teman. Nah, ini di command window ya. Nah, istilahnya di sinilah. Coba saya ambil contoh program yang di sini. Nah, yang dinamakan dengan komentar itu ketika dia berwarna hijau, ini bisa dibilang komentar ya teman-teman. Persen itu adalah komentar. Jadi seperti bahasa pemrograman lainnya, dalam bahasa MATLAB juga dapat menjadikan suatu baris program menjadi suatu komentar, yaitu dengan menggunakan fungsi persen. Jadi istilahnya kalau kita menggunakan komentar, dia itu tidak akan dieksekusi istilahnya. Itu hanya berbentuk kalimat. Selanjutnya adalah tanda titik koma. Tanda titik koma dalam bahasa MATLAB memiliki fungsi untuk tetap menjalankan baris program yang dibuat, namun outputnya tidak ditampilkan pada command window dan hanya menyimpan nilainya ke dalam workspace saja. X sama dengan 5 alias tidak akan ditampilkan pada command window. Y sama dengan 10.
tetapi dia itu tetap ditampilkan pada workspace. Ini kita buat di sini A sama dengan A sama dengan 2, A sama dengan 2, B sama dengan 10. Oh ya, kalau ini kan di workspace nih banyak nih, jadi kita clear aja untuk membersihkan semuanya lah. Nah, di workspace nih. Nah, coba kita kasih titik koma. Jadi istilah titik koma itu tidak outputnya itu nggak ditampilkan pada command window, tetapi tetap disimpan, nilainya tuh tetap disimpan pada workspace. Nah, seperti ini. Yuk kita run. Nah, seperti ini. B sama dengan 10, tetapi dia itu tetap disimpan pada workspace. Paham ya teman-teman? Selanjutnya operator matematika dan matriks. Dalam bahasa MATLAB, penulisan suatu variabel yang menyimpan nilai bisa dibuat dengan mudah. Misalnya variabel A sama dengan nilai A. Jadi variabel A itu nilai dari variabel A itu sama dengan variabel nilai A. Jadi nilai A itu isinya di variabel A. Jadi istilahnya gitu ya teman-teman. Penulisan suatu matriks dalam bahasa MATLAB juga mudah dilakukan, yaitu dengan penulisan sebagai berikut. A sama dengan baris 1 underscore kolom 1 baris 1 underscore kolom 2 titik koma baris 2 underscore kolom 1 baris 2 underscore kolom 2. Pemisah antar baris dalam matriks pada bahasa MATLAB menggunakan tanda titik koma. Berikut merupakan contoh penulisan variabel matematis dan matriks dalam pemrograman bahasa MATLAB. Di sini variabel A sama dengan 157. Nah, di sini dia membuat matriks yaitu 132 titik koma 10 03 titik koma 359. Yang berarti ketika ketika suatu nilai yang berada dalam suatu matriks sebenarnya itu dia tuh sama, kecuali istilahnya satu baris, kecuali ketika ditambahkan titik koma itu maka akan langsung istilahnya di enter ke bawah, maka dia akan membuat barisan baru. Contohnya ayam sama dengan 1 2 3. Selanjutnya ayam rendang. Nah, sama dengan di sini kita buka kurung siku 1 2 3 titik koma 456 titik koma 789. Coba kita run. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi yang dalam matriks itu sebenarnya kalau tanpa titik koma itu satu baris, full satu baris. Tetapi kalau dia pakai titik koma, istilahnya titik koma itu merupakan enternya gitu. Nah, berikut ini merupakan operator aritmatika dan fungsi matriks yang umum digunakan dalam pemrograman MATLAB. Ini adalah pangkat, bintang itu adalah perkalian, garis miring itu pembagian seperti pada umumnya, penjumlahan plus, pengurangan min, infer matriks A yaitu INF dalam kurung A,
transpose matriks A aksen, A tambah B penjumlahan matriks, A kurang B pengurangan matriks, A dikali B perkalian, log menyatakan logaritma berbasis E, log 10 berbasis 10, log 2 berbasis 2, EXP X menyatakan bilangan natural E pangkat X, sin menyatakan nilai sinus, sin D menyatakan nilai sinus dalam derajat, SQRT menyatakan akar suatu nilai. Nah, selanjutnya kita mungkin beralih. Ini merupakan contoh satu. Ini merupakan contoh dari operator matriks dan operator matematika dan matriks. Log 2 dalam kurung Y dibagi SQRT dalam kurung X kat 2, Z sama dengan 4, X nya itu 4, Y nya itu 16, Z nya itu 4. Jadi nilai Y yang dalam kurung Y ini dia itu akan mengisi nilai dari 16. Jadi istilahnya log 2 dikali dengan 16, lalu dibagi SQRT dikali dengan X, lalu hasil dari log dikali dengan 16 dan SQRT dikali dengan 4, lalu itu dibagi dan hasilnya itu akan dipangkatkan 2, maka dapatlah 4. Coba kita langsung coba saja di MATLAB. X sama dengan 4, Y sama dengan 16, Z sama dengan log 2 dalam kurung Y dibagi berapa tadi SQRT X, SQRT dalam kurung X, lalu pangkat 2. Fungsi pangkat lebih besar, lalu pangkat 2 ya teman-teman. Pangkat di mana lagi? Pangkat di 6 atas. Nah ini pangkat 2. Nah, kita baca lagi. Log 2 itu menyatakan logaritma berbasis 2. SQRT itu menyatakan akar suatu nilai. Jadi akar. Kita run. X sama dengan 4. Oh bentar teman-teman, saya lupa titik koma di sini. Yang titik koma. Nah, lalu di sini akan langsung ditampilin. Log 2 ke kurung Y dibagi SQRT ke kurung X. Oh, saya salah teman-teman. Pangkat 2. Nah, Y nya sama dengan 16. Coba kita clear dulu. Clear. Z sama dengan 4. Sesuai bukan teman-teman? Jadi log dan SQRT. Log dan SQRT. Log itu menyatakan logaritma berbasis 2. SQRT itu menyatakan akar suatu nilai. Ya, lalu kita ke contoh 2 mungkin. Nah, ini matriks istilah kalau R sama dengan 1, 2, titik koma, 5, 6, titik koma.
S sama dengan 13 titik koma 10 titik koma. Lalu T sama dengan INF dalam kurung R ditambah S. Nah, kita ketahui lagi kalau INF itu inverse matrix. Inverse matrix R ditambah S lalu transpose matrix. R sama dengan 12 titik koma 56 titik koma 1310 13,10 koma S. Lalu T sama dengan lalu T sama dengan INF dikali R. INF buka kurung R tambah S. INF dikali R buka tutup kurung tambah S tutup kurung tambah S. Bentar ya, lanjut kita run. Error tes dengan INF R ditambah S. Error in united line. T dengan INF buka kurung R tambah S. Itu error. Matrix must be square. T dengan min 0,5000. Hasilnya seperti ini teman-teman. Atau nah, ternyata harus pakai spasi ya teman-teman. Kalau di dalam matrix itu nggak boleh dempetan. Nah, di sini dapatlah hasilnya min 0,5000 sama ya teman-teman. Jadi sama kayak sebelumnya, R istilahnya tuh 12 ini baris pertama, titik koma enter, 56 ini baris kedua. Jadi R itu ada dua baris, 12 56. Sama juga dengan S, 13 baris pertama, 10 baris kedua. Lalu fungsi T ini untuk inverse matrix A. Jadi istilahnya kalau ini kan INF INV inverse matrix A. Kalau di sini kan INV inverse matrix R ditambah S. Kalau di sini ada petik 1, itu istilahnya ditranspose lagi. Jadi didapatlah hasilnya seperti ini. Di sini terdapat dua latihan ya teman-teman, yaitu latihan soal 1 dan latihan soal 2 pada operator matriks dan matriks, operator matematika dan matriks. Di sini diketahui A sama dengan 5, B sama dengan 10 dan C sama dengan 8.
Maka kita disuruh mencari akar dari A pangkat 2 ditambah B dikali log 2C. Langsung saja kita ke MATLAB-nya. Diketahui itu A sama dengan A5 B10 C8. A5 B10 C sama dengan 8. Lalu kita tambahkan saja variabel hasilnya, yaitu X sama dengan akar A pangkat 2 ditambah B, berarti SQRT A pangkat 2 ditambah B, berarti buka kurung A pangkat 2 ditambah B, lalu dikali dengan log 2C, log 2 buka kurung C. Nah, langsung saja coba kita run. Kali dengan log 2C. Oh, ini SQRT ya teman-teman, bukan A. Nah, di sini kita dapat hasilnya, yaitu A sama dengan 5, B sama dengan 10, C sama dengan 8. Maka hasil X-nya adalah 17,7482. Nah, ini adalah soal yang pertama ya teman-teman. Kita kasih komentar soal nomor 1. Langsung saja kita buka lagi soal nomor 2. Diketahui A12 32 matriks A 12 32 B dengan matriks B itu 10 2 7 0 10 2 7 0. Kan di sini ada T ya teman-teman. Sedangkan rumus dari T itu adalah T sama dengan INF buka kurung INF buka kurung R buka kurung L. Kalau R berarti kita ambil variabel yang pertama, yaitu A buka kurung A buka kurung A ditambah dengan B transpose. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan rumus daripada T, yaitu INF A ditambah B transpose, maka kita disuruh mencari nilai dari C, yaitu rumus C sendiri sama dengan A ditambah B pangkat D A ditambah ini A ditambah B pangkat T. Dalam kurung A ditambah B pangkat T pangkat min 1 ya teman-teman. Coba kita run. Nah, di sini invalid expression pada line 4, yaitu function or indexing or variable. T sama dengan INF A ditambah B
INF oh nah di sini udah keluar ya nilai A-nya, nilai dari matriks A, matriks B, dan lalu nilai dari T, sedangkan C-nya itu masih error. Nah, kenapa bisa error? Karena fungsi daripada pangkat min 1 ini sebenarnya adalah fungsi inverse, langsung dari inverse. Sedangkan B pangkat T itu tidak bisa, karena itu adalah hal yang tidak mungkin, karena nilai dari B, matriks B itu dipangkatkan dengan nilai T. Jadi kita cuma bisa pakai nilai transpose, yaitu aksen, B aksen. Jadi karena pangkat min 1 ini tidak bisa, maka kita ubah jadi inverse, yaitu inverse A ditambah B aksen. Coba kita run. Nah, hasilnya keluar ya teman-teman. Karena kenapa tadi pangkat B pangkat T itu tidak bisa, karena itu dibilang matriks B dipangkatkan dengan T itu tidak bisa ya teman-teman. Tadi error. Dan pangkat min 1 pun itu pun seharusnya adalah merupakan fungsi inverse, jadi kita tambahkan aja fungsi inverse. Jadi maka dapatlah hasilnya seperti ini. Matriks A itu 1 2 3 2, matriks B 10 2 7 0, lalu nilai dari T 9.000, 9,5000, 7,7500, 2,5000, dan min 0,2500. Sedangkan kita dapat matriks C-nya di sini min 0,0870, 0,3913, 0,2174, min 0,4783. Nah, ini untuk soal nomor 2. Soal nomor 1 yang ini hasilnya. Lalu ini adalah soal nomor 2. Oke, selanjutnya akan kita selesaikan. Selanjutnya lanjut ke pembahasan. Lalu mungkin kita langsung ke fungsi alih dalam MATLAB. Dalam teori sistem kendali terdapat suatu fungsi yang disebut fungsi alih, yaitu transfer function, yang sering digunakan untuk menggambarkan hubungan input-output dari suatu komponen atau sistem yang dapat digambarkan dengan persamaan linear, waktu invarian, dan diferensial dari waktu ke waktu. Nah, jadi ada fungsinya di sini. Secara umum fungsi suatu sistem ditulis sebagai berikut: transfer function G dalam kurung S sama dengan output dibagi dengan input sama dengan Y dalam kurung S dibagi dengan X dalam kurung S. Dalam bahasa pemrograman MATLAB, fungsi alih dapat dibuat dengan dua cara, yaitu yang pertama, fungsi alih dalam representasi poles dan zeros. Yang kedua, fungsi alih dalam representasi polinomial. Di sini G sama dengan ZPK, G sama dengan ZPK, Z itu zeros, P itu poles, K itu gain. Jadi istilahnya G sama dengan 5 ke kurung S ditambah 1 dikali S tambah 2 S ditambah S tambah 1, S dikurang 3. Continuous time zero atau poles gain. Kedua di sini fungsi alih dalam representasi polinomial GTF 6 den. Berikut merupakan contoh fungsi alih dalam representasi polinomial dengan menggunakan MATLAB. Sini 6 sama dengan 5 2, ini matriks, den 3 1 2, G sama dengan TF 6
koma den G sama dengan 5 S tambah 2 dibagi 3 S pangkat 2 ditambah S ditambah 2. Continuous time transfer function. Jadi istilahnya persamaan linear waktu invarian dan diferensial dari suatu sistem didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan transformasi Laplace dari output atau fungsi respon, itu output fungsi respon terhadap transformasi Laplace dari input fungsi penggerak dengan mengasumsikan bahwa semua kondisi akwal adalah nol. Dengan menggunakan konsep fungsi Ali, dinamika sistem dapat dinyatakan dengan persamaan aljabar dalam S. Jika pangkat tertinggi dari S dalam penyebut fungsi Ali adalah N, maka sistem dikatakan berorder N. Jadi dinamika sistem dapat dinyatakan dengan persamaan aljabar dalam S. Output itu fungsi respon, input itu fungsi penggerak. Jadi dapat dilihat di sini outputnya itu 5 buka kurung S ditambah 1 buka kurung S ditambah 2 dibagi S buka kurung S tambah 1 buka kurung lagi S dikurang 3 S kali S 5S. Kalau ini kan sama kayak ini output sama input. Outputnya itu fungsi respon, inputnya itu fungsi penggerak. Jadi fungsi responnya itu 5 S tambah 2 dibagi 3 S pangkat 2 ditambah S tambah 2. Selanjutnya adalah pemrograman MATLAB pada command window. Untuk melakukan pemrograman dalam MATLAB, cara paling mudah untuk mengeksekusi perintah-perintah pemrograman ialah pada command window. Jadi di sini melakukan pemrograman pada command window. X sama dengan SQRT dalam kurung 4 bagi dengan 2 itu adalah nilai X. Y sama dengan EXP buka kurung min X pangkat 2 dibagi dengan 3 dibagi SQRT 2 dikali Pi. Lalu Z ini adalah variabel yang diisi X dibagi dengan Y. Jadi bisa kita lihat di sini nilai dari SQRT dalam kurung 4 dibagi dengan 2 itu adalah 1. SQRT itu apa? SQRT itu menyatakan akar suatu nilai. Akar suatu nilai 4 bagi 2 2, akar 2 1. Itu ya teman-teman. Y sama dengan EXP min X pangkat 2 dibagi dengan 3. X pangkat 2 berarti 1 pangkat 2 1 kali 1 1 1 bagi 3 lalu dibagi lagi dengan SQRT 2 dikali Pi berarti 2 dikali 3,14 atau yang satunya lagi SQRT berarti akarnya. Baru nanti dapatlah hasil daripada 1 dibagi 3 nanti dibagi dengan akar daripada 2 dikali Pi, dapatlah hasilnya 0,2859. Paham lah ya teman-teman. Nah, dapatlah nilai Y di sini 0,2859. EXP itu apa? Kita baca lagi di sini.
EXP dalam kurung X menyatakan bilangan natural. E pangkat X bilangan natural. Jadi bilangan natural daripada min X pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat X. Lalu di sini Z sama dengan X dibagi Y. 1 dibagi dengan 0,2859. Maka dapatlah hasilnya 3,4983. Ini merupakan pemrograman pada command window ya teman-teman. Di sinilah istilahnya. Coba kita coba X dengan SQRT. SQRT 6 lah, 6 dibagi dengan 3. Empat bagi 2 2, akar 2 1. 6 dibagi 3 2, akar 2. 4 bagi 2 2. Oh gini. SQRT akar daripada 4. Akar daripada 4 2 bagi 2 1. Akar daripada 6 2 dibagi 3. Akar pada 6 itu 2. Akar pada 6 itu 2, 2, sekian ya teman-teman. Cobalah kita ubah X sama dengan akar yang genap. 4 8 SQRT kurung 8 dibagi dengan akar 8 itu kan 4. Coba kita bagi dengan 4. Hasilnya 0,7071. Nah seperti itulah ya teman-teman. Jadi nanti nilai X ini dapatlah hasilnya 1. Kalau yang di sini 1. Y sama dengan 0,2859. Lalu Z itu adalah X dibagi dengan Y. Lalu contoh 2. Lalu di sini contoh 2. Masukkan perintah-perintah program berikut pada command window. Nah, kita masukkan zeros, kita ikut aja. Zeros sama dengan 3 spasi 4 isi koma tidak. Nah dapatlah kan matriks. Lalu polos 1 min 2. Polos sama dengan 1 min 2. Lalu gen 3. Lalu G sama dengan ZPK zeros polos. Nah, dapatlah hasil daripada Q ZPK zeros polos. 3 sama dengan S min 3, S min 4, S min 1, S tambah 2,
gen 3 S. Kenapa ini S? Istilahnya tuh tadi ini ya. Nah, kenapa itu S? Karena dinamika sistem dapat dinyatakan dengan persamaan aljabar dalam S. Jadi dinamika sistemnya itu dinyatakan dalam bentuk S. Jika pangkat tertinggi dari S dalam penyebut fungsi alih adalah N, maka dikatakan berorde N. Sini gennya itu 3 S dikurang 3 S dikurang 0 1, yang 3 ini baru dikurang 4. Lalu gen yang poles itu -1, jadi istilahnya kebalikannya, -1 dan +2. Selanjutnya teman-teman, di sini terdapat latihan, yaitu diketahui sebuah fungsi alih yaitu T dalam kurung S sama dengan 3/3S pangkat 3 ditambah 3/2S ditambah dengan 13. Jadi kita disuruh untuk membuat fungsi TF 6den pada command window MATLAB. Baik, langsung saja ke MATLAB-nya. Diketahui tadi 6 kita buat di command window. Diketahui tadi 6. Sebentar, kita clear terlebih dahulu. Diketahui tadi 6 sama dengan 3. Lalu den sama dengan sebentar, ini array. Lalu den sama dengan 3/2 13, yaitu 3/2 dan 13. Lalu kita enter untuk mendapatkan hasil daripada TF. Kita buat variabel sini untuk mengisi nilai daripada 6 dan den, yaitu TF ke kurung 6, den. Nah, setelah itu coba kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya yaitu 3/3 S pangkat 2. Lalu per 3/2 S yaitu 1,5 S ditambah 13. Nah, di sini S-nya masih pangkat 2 ya, teman-teman. Coba kita diketahui tadi S-nya itu pangkat 2, yang berarti untuk mendapatkan pangkat 3 kita tambahkan lagi variabel di sini, variabel 0, untuk mendapatkan pangkat S pangkat 3. Nah, coba kita run. Kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat 6-nya itu 3, den-nya itu 3, S pangkat 3 ditambah 1,5 S ditambah 13. Kenapa hasilnya tidak 3/2? Karena menurut saya di MATLAB ini, jika terdapat seperti fungsi pembagian maka akan langsung dibagi. Jadi tidak dapat yang namanya kita kasih nilai 3/2, tetapi nilai itu langsung dibagi sama MATLAB, jadinya hasilnya 1,5. Nah, 3S TS sama dengan 3/3S pangkat 3 tambah 1,5 S, yaitu 3/2 1,5 S ditambah 13. Nah, kurang lebih seperti ini. Coba kita simpan pada script.
sekitaran. Nah, ini adalah hasilnya. Kita langsung save aja. Soal L3 halaman 9. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya. Pemrograman MATLAB pada M-File. Jadi kita lihat di sini, istilahnya kita buat namescript. Nah, ini kan udah ada scriptnya, kita silang aja. Enggak sih. No. New script. Nah, script baru. Nah, A sama dengan 3, B sama dengan 5, C sama dengan 1. A sama dengan 3, B sama dengan 5, C sama dengan 1. Lalu S, TF buka kurung S dengan TF buka kurung S Y sama dengan C dibagi A, B, C. buka kurung A dikali S, A dikali S pangkat 3 tutup kurung ditambah buka kurung B dikali S, B dikali dengan S tutup kurung ditambah 5 dikali C, buka kurung lagi tambah 5 dikali dengan C tutup kurung. Di sini kenapa langsung tampilannya Y? Karena yang lainnya, yang A, B, C dan S itu menggunakan titik koma. Y sama dengan 1 per gennya itu 3 sini menggunakan rumus C dibagi setelahnya C itu kan 1. Udah, kita langsung ke hasilnya aja. Sini saya tak mau menggunakan titik koma. Oh iya, TF itu sesuai dengan mana tadi TF? S dengan T kurang F
pangkat S. Nah, ini jadi fungsi alih dalam representasi polinomial. G dengan TF. TF itu 6 den. Jadi TF 652 den S. Jadi kalau di sini kan TF TFS, nilai daripada S itu sendiri. Nah, langsung aja kita baca hasilnya. Sesuai dengan fungsi daripada Y sama dengan C, istilahnya C. C nya itu berapa? 1 dibagi A dikali S pangkat 3. A itu 3, S pangkat 3 itu 1, enggak, A itu 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A dikali S pangkat 3. A itu 3 dikali S. Nah, nilai dari TF dalam kurung S pangkat 3 ditambah B dikali S. B 5 dikali dengan nilai S, lalu ditambah 5 dikali C. 5 dikali dengan C, 5 kali 1 5, lalu B dikali S 5S. Karena kenapa S? Karena dinamika sistem karena dinamika sistem itu dapat dinyatakan dengan persamaan aljabar dalam S. Jadi dinamika sistemnya itu dapat dinyatakan dalam aljabar dengan persamaan aljabar dalam S. Ini 3 dikali S pangkat 3. Jadi bisa dibilang S ini adalah dinamika sistem aljabar, yaitu S. Jadi itu tetap 3 dikali S pangkat 3, B dikali dengan S, yaitu 5 dikali S. Mungkin seperti itulah ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini terdapat sebuah latihan, yaitu diketahui suatu fungsi alih berorde 4, yaitu U sama dengan X dikali Y per Y S pangkat 4 ditambah ZS ditambah X kali Y kali Z. Jika nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 3, Z sama dengan 5, maka tentukan persamaan fungsi alih tersebut dalam pemrograman MATLAB pada M-file. Maka sini kita akan pada M-file ya teman-teman, berarti kita harus membuatnya pada script. Nah, yang pertama kita akan mengisi, yaitu X sama dengan 2, X sama dengan 2. Setelah itu Y sama dengan 3, Y sama dengan 3, Z sama dengan 5, Z sama dengan 5. Setelah itu kita akan menentukan, di sini saya menggunakan rumus 6 dan den, yaitu di sini kita menentukan 6 sama dengan XY, berarti X dikali dengan Y, lalu dennya sama dengan YS pangkat 4, yaitu dennya itu YS pangkat 4 ditambah ZS ditambah XYZ untuk menambahkan positif. Sini kita pakai metrik ya, karena di sini lebih dari beberapa angka istilahnya. Sini Y
Y, Y dikali Z, Z, 0 lalu X dikali Y dikali Z. Nah, kenapa di sini saya menggunakan 0? Ini merupakan suatu fungsi untuk mendapatkan nilai daripada YS pangkat 4 dan ZS, istilahnya S pangkat 0. Lalu kita akan membentuk U-nya. U sama dengan di sini saya menggunakan rumus TF ke kurung 6, den. Seharusnya ini berhasil. Berarti 6-nya yaitu X kali Y, yaitu 2 dikali 3. Lalu den-nya itu Y 3S. Kita run aja langsung. Di sini terdapat error. Di sini terdapat error 6 den UTF 6, den 6X dikali Y, lalu kurung Y, Z, 0, X dikali Y dikali Z. Apa errornya teman-teman? Error in den sama dengan den, error di den. Error ini tegas. Udah finishingnya sudah tinggal. Kabar, kenapa error? Dicari aja kenapa error. Bapak itu nggak sampai akhir juga nggak videomu. Coba kita salin ini aja. Nah, setelah kita run, maka hasilnya akan muncul ya teman-teman, seperti ini, yaitu X dikali Y 2 dikali 3 6, Y nya itu 3, S pangkat 4 ditambah Z 5, S pangkat 3 ditambah dengan X dikali Y kali Z, yaitu 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 30. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembahas udah habis ya teman-teman. Mungkin itu saja
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pembelajaran dasar MATLAB. Tadi sudah kita pelajari bersama-sama mengenai pengertian MATLAB, lalu pengenalan MATLAB, dan pemrograman MATLAB dalam teknik kendali, yaitu ada perintah dan fungsi dasar pemrograman MATLAB, fungsi alih dalam MATLAB, pemrograman MATLAB pada komen window, lalu pemrograman MATLAB pada M5. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, karena kesalahan memang adalah hal yang wajar dari manusia. Saya akhiri, saya Sarun Nizam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.